Minggu 10 Mei 2020, kita sama-sama siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita menyembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan sama-sama kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan sama-sama Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau ada
hari-hari hidup kita ke belakang, saudara. Terima kasih Bapak. Renungkan bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih. Dan saya percaya, walaupun hari ini mungkin dari antara kita ada yang mengalami kesulitan, mungkin hari ini ada yang mengalami sesuatu yang tidak berdaya. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan kami tidak sanggup, Tuhan kami tidak mampu lagi, Tuhan kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat. Tapi ketahuilah dengan pasti hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan pertolongan Tuhan berlaku buat setiap kita, saudara. Hari ini mari bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu di dalam Tuhan. Kita pasti bisa melewati hari-hari ke depan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan dengan sungguh-sungguh, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita angkat tangan, kita kata bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Tuhan yang bertindak buat kami, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar melimpah bagi kami. Anugerahmu besar melimpah bagi. Sekali lagi, katakan anugerahmu. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi ke depan Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu memuji-muji namamu, mempermuliakan namamu Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami siap menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kalau saya katakan siapa Allah kita, saudara bilang semua Yesus. Amin saudara. Amin. Siapa Allah kita? Yesus. Siapa Allah kita? Yesus. Siapa Allah kita? Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bangkit serukan nama Yesus kita. Amin. Dialah yang sanggup menebus setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Allah kita baik, amin. Amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. 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 Sebentar kita persiapkan hati kita, saudara. Kita sama-sama mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami Bapa yang percaya, baik. Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau baik, Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu berkata Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya firman-Mu berkata, Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan. Kita katakan pujian ini. Firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami, Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Nanti Pak Togu berdoa firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu yang Kau nyatakan itu Tuhan dalam pribadi kami masing-masing di pagi hari ini Bapa. Bapa yang baik, ini kami Tuhan
kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, meminta belas kasihan-Mu, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bapa, taburlah itu di hati kami yang paling dalam. Biar itu Tuhan menjadi pelita dalam hidup kami, menuntun roh kami, menjalani hari-hari kami, setiap saat, setiap waktu Tuhan. Bapa yang baik, sebentar hamba-Mu memperdengarkan firman-Nya, biarlah kami Tuhan sama-sama diberkati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, urapi kami seluruh umat-Mu sidang jemaat GBI Rahmat Allah dimanapun berada. Biarlah firman-Mu itu Tuhan yang menjadi pelita di dalam kehidupan kami, yang menjadi penopang di hidup kami. Biar kami Tuhan mampu menghadapi dunia ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Salam sampai ketemu lagi kita di hari ini, di hari Minggu. Kita mau beribadah, sebelumnya kita mau share, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau disclaimer sedikit bahwa saya mau bilang ini pesan bukan buat Anda yang ngakunya Kristen aja, tapi pesan ini untuk Anda yang mau menang dan mau seharusnya menjadi orang percaya yang dipilih. Kalau dibilang orang percaya, berarti kamu punya perjanjian dengan yang kamu percayai. Ada tanggung jawab yang besar sebagai orang pilihan. Nah, faktanya saat ini bangsa kita sedang tidak baik, bukan? Tapi sebenarnya itu tanda kalau kita sendiri yang sebenarnya sebagai representasi gereja-gereja Tuhan yang sakit. Kenapa kita? Sebab sebenarnya sehancur-hancurnya satu bangsa, satu kota, asalkan ada orang yang percaya, pasti masih ada harapan. Orang percaya ada banyak di kota ini. Tapi apa orang-orang di sini tahu ada Tuhan di hidupmu? Jadi seharusnya ada yang perlu kita definisi kembali, apa yang menjadi pengertian kita, apa yang salah dengan diri kita. Saya kasih tema share hari ini, menjadi yang dipilih. Karena faktanya sebenarnya kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Siapapun dia, mau presiden sekalipun pasti ada masa sulitnya. Tapi setiap orang akan bereaksi berbeda ketika masa sulit itu datang. Saya ingin kasih tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan berkat keuangan. Penyertaan Tuhan tuh gak selalu ditandai dengan kekayaan. Belum tentu orang yang kaya itu diberkati. Banyak orang kaya yang anak-anaknya gak bisa diandalkan. Ada yang malah terlibat narkoba, yang rumah tangganya juga ikut-ikutan berantakan. Tapi ada juga orang yang hidupnya biasa-biasa aja, gak gimana-gimana, dia gak kaya, dia gak gimana-gimana, tapi anak-anaknya lulus sekolah semua, semuanya jadi sarjana. Nah, Anda mau bilang penyertaan Tuhan adalah kekayaan. Saya udah lihat sendiri, kekayaan bukan salah satu tanda aja. Berkat Tuhan akan menyertai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit, melewati tantangan-tantangan, saya mau bilang gini, akan selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita memilih bersukacita di tengah tekanan. Nah, hidup melayani Tuhan itu gak mudah saudara-saudara. Orang yang dipilih Tuhan di Alkitab pun juga mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Saya mau ambil 2 contoh dalam Alkitab. Yang pertama ada Maria Magdalena, ibunya Yesus. Kita tahu Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari Roh Kudus. Pada zaman Maria, tidaklah mudah untuk menceritakan kepada orang bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Apalagi di zaman sekarang.
Kamu dengar tahu-tahu ada anak gadis melendung perutnya, terus dia bilang gini, dari Roh Kudus nih. Saya kasih tahu aja, itu nggak gampang. Bisa ngerti kan ya maksud saya? Tapi Maria mau menerima tantangan itu. Saudara, ketika Maria mendapat perkenanan Tuhan, dia mendapat kasih karunia dari Tuhan, dia dipilih untuk dapat menjadi ibu dari Yesus. Tapi justru hal itu mendatangkan dalam tanda kutip musibah bagi hidupnya. Maria harus lari, dia kabur ke rumah Elizabeth. Kenapa? Karena perutnya mulai kelihatan. Kalau dia nggak lari, orang-orang banyak bakal bunuh dia. Gak mudah buat dia lewati kesulitan itu. Dengar baik, kadang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan justru mengalami masa-masa sulit karena ketaatannya. Yang kedua ada Yusuf, orang yang dipilih Tuhan. Hidup Yusuf tuh gak gampang saudara. Kalau kamu tahu Yusuf dari remaja, hidupnya susah terus. Dia dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, dan gak cukup sampai di situ, dia jadi budak di rumah orang, lalu dia ketemu tante-tante bos yang genit, difitnah, masuk penjara, belum kelar satu masalah, dia dilupain juga sama temennya. Hidup Yusuf tuh gak pernah enak, tapi itulah cara Tuhan membawa hidupnya pada rencananya yang sempurna. Seharusnya Yusuf kalau dia mau jadi penguasa atas Mesir dengan cara yang biasa-biasa aja, dia harus ikut S1, S2, S3. Nah pelajarannya ini, kamu harus jalani proses, gak ada istilahnya skip proses, dan kamu gak tahu kapan satu proses itu akan berakhir. Jadi kamu terus jalanin proses dengan setia. Nah sewaktu kamu sedang setia dengan proses, bukan percepatan, karena percepatan itu gak ada prosesnya. Tahu-tahu kamu udah nyampe aja di tujuan, tapi ini suddenly, itu tiba-tiba. Jalan Tuhan lewat shortcut, Yusuf dibawa Tuhan langsung jadi penguasa atas Mesir. Mungkin ada saudara yang mikir begini, katanya ikut Tuhan tuh bakal diberkati, tapi kok justru malah ngalamin masalah ya? Saya mau bilang, justru bersyukurlah, karena salah satu tanda orang yang dipilih Tuhan itu hidupnya gak selalu mudah. Kita ini gak boleh jadi orang Kristen yang gampangan, yang imannya murahan. Orang Kristen tuh gak boleh takut sama tantangan. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Justru masa-masa sulit datang untuk membuktikan kalau dia hidup dan dia berkarya dalam hidup kita. Gimana kamu mau ngalamin mujizat kalau kamu sendiri gak mau ngalamin masalah? Di saat ekonomi sedang lemah, bisnis sepi, cash flow macet, ini waktunya Anda mencari Tuhan. Sekarang waktunya kamu mengalami Tuhan. Kadang ketika semua hal terasa baik-baik aja, berkat lancar-lancar aja, kita jadi keenakan dan lupa diri. Bangsa Israel udah dikasih Tuhan makan mana, burung puyuh, ada tiang awan dan tiang api, tapi tetap juga gak setia, tetap mereka bikin berhala. Orang kalau hidupnya udah nyaman dan diberkati luar biasa, biasanya cenderung mulai mengandalkan dirinya sendiri. Semestinya masa sulit membuat kita jadi lebih kreatif. Justru di masa-masa sulit kita harusnya berbenah diri, kita introspeksi diri, mulai lakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu satu, mengandalkan Tuhan. Jujur aja, kemenangan yang besar itu harus melalui pembentukan yang dahsyat. Gak ada ceritanya kemenangan besar cuma melalui perjuangan yang asal-asalan. Saya temukan banyak orang yang asal-asalan hidupnya, makanya kemenangannya pun juga asal-asalan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh membangun hidupnya walaupun di tempat yang gak kelihatan, makanya gak kaget. Suatu kali kemenangannya begitu besar. Kita masuk ke poin utamanya, menjadi yang dipilih. Kita mau buka di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita mesti ingat lagi panggilan pertama kita. Kamu akan kujadikan saksiku. Setiap kita telah menerima kuasa, untuk apa? Supaya kita menjadi saksi kemanapun kita pergi. Nah, ada perbedaan antara menjadi saksi dengan memenangkan jiwa. Menjadi saksi itu berarti kita menjelaskan apa yang kita tahu berdasarkan apa yang kita mengerti, yang sudah kita alami lewat hidup kita jadi kesaksian. Sedangkan memenangkan jiwa, sebenarnya itu tugasnya Roh Kudus. Dia yang akan menyentuh hati orang-orang yang belum mengerti kebenaran. Jadi saya terjemahinnya begini, mari hiduplah dengan tujuan yang Tuhan tentukan buat kamu. Hidup di dalam tujuannya. Waktu saudara hidup dalam tujuan yang Allah tentukan, kamu bakal mikir gini, tujuannya kayak apa coba?
Percaya nggak bahwa ketika kamu lahir ke dunia, Tuhan sudah punya ide untuk hidupmu. Bagaimana caranya saya bisa tahu? Gak ada cara lain, yang perlu kamu lakukan cuma satu. Ask the Creator, tanya penciptamu. Karena hanya sang pencipta yang tahu tujuannya untuk ciptaannya. Gak ada yang lain. Jangan tanya pendeta, jangan juga tanya papa mamamu, mereka gak ada yang tahu. Mungkin kita gak tahu semuanya apa tujuannya, tapi waktu kita tanya Tuhan, Tuhan nanti akan kasih tunjuk satu-satu secara bertahap. Nah, waktu kamu hidup dalam tujuannya, di belakangmu ada harapan-harapan yang akan mendorongmu. Waktu kamu berjalan dalam tujuan Allah, pastinya bakal gak mulus jalannya. Kamu akan jatuh, kamu akan berteriak, kamu akan menangis. Tapi apa yang bisa buat kamu bangkit lagi dan berjalan lagi? Karena ada harapan-harapan yang mengikuti kamu. Amin. Allah menggunakan hidup orang-orang percaya dan dalam tujuannya itu Tuhan mau pakai hidup saya dan Anda untuk membuat perbedaan ke dalam kehidupan orang banyak. Nah, yang jadi masalahnya sekarang dunia belum lihat perbedaan itu. Mereka cuma lihat merek agama yang menempel padamu saja. Mereka taunya kita itu Kristen. Dan mereka tambah bingung karena agama udah banyak. Tapi yang mereka belum lihat itu perbedaannya. Jadi seharusnya kita dong yang harusnya tampil beda. Nah, masalahnya menjadi beda juga punya dua sisi. Berbeda sekali juga bisa. Orang pakai anting-anting di kuping, kamu pakai tutup gelas di kuping. Itu beda. Dulu kerbau pakai anting di hidung. Nah, sekarang kamu ikut-ikutan pakai di hidung pakai anting. Kamu juga berbeda. Kita memang harus berbeda, tapi beda yang kayak kemana dulu? Siapa sih yang disebut rumah Tuhan? Kita atau bangunan gereja? Kalau kita rumahnya, harusnya kita bisa menjadi tempat untuk orang mengalami Tuhan tanpa harus dipaksa-paksa. Tunggu dia mau diajak ke gereja. Gereja seharusnya bukan hanya sekedar gedung bangunan yang dikunjungin tiap minggu aja, tapi lebih dari itu menjadi tempat di mana setiap orang bisa merasakan penerimaan, ada kasih, ada teladan, menjadi satu keluarga. Apapun kondisinya, backgroundnya, kitalah yang menghampiri jiwa-jiwa, bukannya malah kita yang nungguin jiwa-jiwa yang datang. Itu baru beda. 2 Korintus 5 ayat 14-15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita seharusnya sudah mengerti betul tujuan kita hidup itu untuk Kristus. Nah, konsep ini kamu mesti tahu betul apa sih itu hidup untuk Kristus. Pengalaman berharga dalam hidup ini adalah ketika kita pertama kali ketemu Tuhan. Masa-masa kejepit itu adalah masa-masa di mana kita bisa mengalami Tuhan, ketemu Tuhan, bahwa Dia tuh nyata dalam hidup kita. Tapi ini yang sering buat kita nggak bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena kita mau coba kalkulasi, kita bangun opini kita terhadap Tuhan. Akibatnya tujuan hidupmu bukan lagi Kristus. Nah, ada satu perjalanan yang dicari Tuhan dari seseorang yang dengannya Tuhan mau bangun rencananya. Apa itu? Dalam perjalanan itu Tuhan mulai bentuk iman percaya kamu. Ada 2 poin utama yang saya dapat mengenai pembentukan iman. Poin pertama, kita diciptakan tuh cuma sekali. Tapi untuk dibentuk, kita dibentuk berulang-ulang kali. Kita tuh diciptakan Tuhan cuma sekali, tapi untuk kita menjadi dewasa itu butuh dibentuk berulang-ulang kali. Nah, menariknya ini, pembentukan itu seringkali terjadi tempat yang gak kelihatan. Saya mau kasih contoh, atlet bulu tangkis. Gak banyak orang yang peduli waktu dia dibentuk. Gak banyak juga orang yang peduli ketika dia lagi menjalani prosesnya. Tapi begitu kita mengalami kemenangan, fokus banyak orang tertuju kepada kita. Sebelum mendapatkan yang terbaik, kita akan mengalami fase-fase gagal dan kecewa terlebih dahulu. Itu wajar. Kenapa? Agar kita bisa belajar. Karena Bapa mau mendidik anak-anaknya yang disayanginya, bukan untuk dimanja-manjain. Jadi jangan kaget kalau pembentukan yang baru itu datang terus-menerus. Karena apa? Poin yang kedua, pembentukan membuat nilai kita jadi semakin mahal. Kalau kita mau dibentuk, nilai kita di hadapan Tuhan dan manusia itu bakal lebih mahal lagi. Ilustrasinya gini, harga nasi goreng di pinggir jalan kira-kira berapa sekarang? Paling 15.000 lah ya. Itu udah pakai telur, udah pakai acar, udah pakai apa. Tapi begitu nasi goreng yang sama dimasak sama koki hotel bintang 5, dijual di hotel bintang 5, harganya langsung naik kan? Kalau Anda sadar sebenarnya Tuhan udah kasih value lebih buat hidup kita,
bahwa Dia telah mengurapi kita dengan luar biasa dahsyat supaya kita memiliki kehidupan yang excellent. 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22 memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tuhan memberikan urapan sebagai cap dan tanda untuk menunjukkan bahwa kita itu sudah resmi milik Allah. Dan cap dan tanda itu udah ada sebenarnya dalam hidup kita semua. Kamu telah diurapi oleh Tuhan. Ada cap dan materai dalam hidupmu yang menyatakan bahwa kamu resmi milik Allah. Saya mau tanya, harga bola basket aslinya yang dijual di pasaran tuh kira-kira ya, itu kan paling cuma 250.000 kan ya. Tapi waktu begitu ada tanda tangan dari Michael Jordan dan Michael Jackson, itu waktu perilisan film Space Jam di tahun 90-an doang, harganya bisa naik jadi 3,5 miliar. Nah, apa yang membedakannya? Apa bola basket yang satunya dibuat dari emas? Perasaan itu bola yang sama kok. Tapi apa yang membuat nilainya naik? Ada value yang lebih apa? Karena ada tanda tangan dari dua orang superstar. Nah, sekarang dengar ini. Itu cuma tanda tangan pemain basket dan bintang musik pop yang ada di sebuah bola basket. Tidak tahukah saudara, kehidupanmu sudah dicap, dimateraikan dan ditandatangani oleh Yesus Kristus. Bukan sekedar tinta biasa, tetapi darahnya Dia curahkan di kayu salib. Kalau bola basket yang ditandatangan sama 2 bintang dunia aja harganya bisa 3,5 miliar, bayangkan betapa berharganya kehidupan kamu. Ketika kita mau dibentuk Tuhan, nilai kita jadi naik. Karena yang bentuk dirimu itu bukan sembarang orang. Dia tahu versi terbaik dirimu yang seperti apa. Nah, kabar baik buat Anda. Ketika engkau sedang dibentuk sama Tuhan, saat itu Tuhan sedang memperkuat pondasimu. Sehingga kemenangannya bukan kemenangan yang asal-asalan. Lanjut lagi, 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kamu sekarang tahu kebenaran bahwa kita telah diurapi Tuhan. Ini definisi sederhana dari pengurapan. Urapan itu adalah kuasanya Tuhan yang Dia anugerahkan untuk mengerjakan tujuannya, kehendaknya, dan melakukannya dengan cara Tuhan. Karena seringkali kita berhenti di, saya tahu kehidupan saya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kebanyakan dari kita gagalnya di bagian caranya. Kita maunya dengan cara kita. Padahal Tuhan sebenarnya mau berkarya dalam hidupmu. Itu menjadi inti dari semua perjalanan kita dengan Tuhan. Loh, kenapa lewat saya? Untuk menyelamatkan manusia, Tuhan jadi manusia. Nah, setelah kita ditebus, Tuhan kembali pakai kita untuk manusia juga. Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Lalu kamu tanya, bagaimana cara Tuhan mau berkarya dalam hidup saya? Lah, saya kan bukan siapa-siapa. Saya cuma bukan ibu. Maksudnya saya cuma kakak rumah tangga biasa-biasa aja. Hey, emang Tuhan perlu kamu kalau kamu itu bos? Emang Tuhan bakal pakai kamu kalau kamu ahli ini, ahli itu? Kamu cuma perlu kasih hidupmu. Tapi saya belum ngerti tujuannya. Ya gak apa-apa. Tunggu aja sampai nanti Tuhan sendiri yang bikin kamu ngerti. Tuhan punya banyak cara kok. Saya mah gak tahu caranya gimana. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan pejala manusia. Sangat aneh karena orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk memimpin karya Allah ini, siapa yang Tuhan pakai? Siapa yang Tuhan panggil? Mereka sama sekali gak tahu apa-apa. Mereka cuma punya pemahaman tentang ikan, perahu, laut, sama pangkalan. Mereka gak pernah belajar banyak hal. Bahkan mereka juga belum pernah pergi jauh-jauh kecuali dari rumah ke pinggir danau atau pinggir laut. Artinya gini, ke luar negeri aja mereka gak pernah. Mereka juga gak pernah menempuh pendidikan formal. Terus kita bilang, lalu apa alasannya Tuhan panggil mereka? Harus ada yang lain dong. Kalau udah bodoh, gak tahu apa-apa, masa cuma gitu doang? Sebab menurut kita, kalau Tuhan udah pilih kita tuh, itu karena ada satu yang hebat dari kita. Ada satu yang bagus, yang menonjol dari kita. Entah itu kita punya bakat lah, punya talenta. Atau kita mungkin kaya kali ya. Anda pikir kita cukup bisa kasih something buat Tuhan. Kalau yang mereka punya semuanya aja gak baik, lalu apa? Mungkin mereka rendah hati. Kata siapa? Anda pernah baca gak kasusnya? Di mana murid-murid ribut berebut posisi kabinet di kerajaan Allah. Mereka semua temperamental. Apakah mereka terkesan teologis sampai Tuhan pilih mereka? Petrus malah cegah Yesus untuk jalan ke Golgota.
Apakah mereka setia? Waktu Tuhan ajak mereka temenin berdoa, dia cuma minta gini, tolong dukung saya dalam doa 1 jam aja. Mereka ngapain? Tidur. Gak ada satupun yang Tuhan bilang, ya kalau dia sih ya lumayan sedikit deh ya. Gak ada sama sekali tuh. Tapi kamu lihat ada kata ini, Tuhan bilang gini, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan. Di balik kata-kata kamu akan kujadikan itu ini artinya, kamu akan kujadikan berkualitas. Ikan sama orang itu beda. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, kamu harus jadi berkualitas, tapi harus Tuhan yang buat kamu jadi berkualitas. Nah ini yang luar biasa, gak ada syarat satupun yang baik untuk Tuhan mau pakai kita. Tuhan saat ini sedang bilang, hei kalian yang menurut dunia biasa-biasa aja, kalian akan kujadikan saksi-saksiku. Hei kamu yang gak punya pengalaman, kamu yang bodoh, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Kamu pemungut cukai, kamu pelacur, kamu semua akan menjadi saksi-saksiku. Kita menjadi jadi pelopor satu kegerakan yang luar biasa dahsyat. Allah gak pernah memanggil orang-orang yang memenuhi syarat, gak ada ditulis dalam Alkitab. Tetapi Allah membuat mereka yang dipanggil menjadi memenuhi syarat, menjadikannya berkualitas. Itu poin utamanya. Jadi jangan biarkan iblis kasih dengar yang sebaliknya. Oh kamu gak memenuhi syarat, makanya gak dipakai Tuhan. Gak ada buktinya Tuhan Yesus memilih mereka karena mereka lebih pandai atau lebih baik daripada orang lain. Tapi alasan mereka dipilih karena kesediaan mereka. Waktu Yesus bilang, ikutlah aku, mereka ikut. Hari ini, apakah kamu merasa seperti perahu yang kecil dibandingkan kapal yang besar? Apakah kamu merasa seperti figuran daripada pemeran utama? Mungkin kamu merasa lebih pas mirip seperti rakyat biasa dibandingkan bangsawan. Saya mau kasih tahu ini, selamat. Allah mau pakai kamu untuk rubah dunia. Tapi kamu rasa gak layak. Dalam hidupmu kamu masih rasa bahwa saya banyak dosa, saya masih banyak salah. Coba dengar ini, Markus 16 ayat 7. Markus 16 ayat 7, tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita tahu cerita tentang Petrus dari sekolah minggu. Petrus adalah orang yang suka ngomong dulu, baru mikir. Sewaktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya pada perjamuan terakhir, Yesus jelaskan, kamu akan tergoncang imannya karena kalian akan melihat anak manusia disalib. Semua murid diem, tapi Petrus enggak. Dia bilang, yang lain boleh Tuhan, kita nyanda juga. Tapi Tuhan tahu yang sebenarnya terjadi. Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu bakal menyangkali saya. Sorry aja Tuhan, gak bakalan. Tapi faktanya setelah melihat Yesus disiksa, Petrus beda lagi omongannya. Gak cuma menyangkal aja, dia juga ngutuk Yesus. Setelah semua itu terjadi, Petrus bilang gini ke dirinya, gue udah gak layak. Udah deh, gue balik lagi aja jadi nelayan. Waktu Yesus bangkit, lewat malaikat dia titip pesan untuk murid perempuan-perempuan yang hendak meminyakinya agar menyuruh murid-murid ke Galilea. Ada yang spesial di ayat tadi. Di ayat tadi itu ada nama Petrus disebut. Tapi murid-murid lain gak diabsen namanya. Kenapa kok bisa nama Petrus keselip di sana? Isengkah yang nulis kitab Markus? Itu karena kalau Yesus bilang murid-murid aja, Petrus pasti bakal mikir gini, saya mah bukan muridnya Tuhan lagi. Saya udah nyangkal dia, saya udah ngutuk dia, saya udah gak layak. Tapi Tuhan kita keren banget. Saat Yesus berkumpul kembali dengan murid-muridnya di tepi danau, Yesus bakar ikan. Yesus tanya ke Petrus, Simon, apakah kamu mengasihi aku? Pertanyaannya sekarang itu menusuk sampai ke hatinya Petrus. 3 kali Tuhan tanya pertanyaan yang sama. Petrus jawab apa? Kamu tahu Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan lalu jawab, gembalakan domba-dombaku. Domba-domba yang mana Tuhan? Domba-domba yang mana lagi Tuhan? Domba-domba yang seperti kamu Petrus, yang menyangkal aku, yang mengutuk aku. Mereka ada di luar, datang ke sana dan gembalakan mereka. Nah di situ saudara lihat, kamu baru ngerti. Wah ternyata ini maksudnya yang menjadi yang dipilih. Gak ada satu filosofi dunia yang bisa menandingi perkataan tukang ikan seperti Petrus. Perkataan Petrus itu seperti perkataan orang yang bergelar doktor. Malahan orang yang punya titel dokter masa kini
juga pakai perkataan si tukang ikan itu. Tukang ikan ini bisa bilang, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ini kan merupakan kata-kata seorang yang duduk di bangku kuliah, bukan? Dengar panggilan Tuhan untuk hidupmu. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan berkualitas. Amin. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tubuh kita adalah bejananya Tuhan. Bejana itu dibuat dari tanah liat, gampang pecah, gampang retak. Tapi harta karun yang disimpan dan ada di dalamnya. Bejana tanah liat biasa ini diisi dengan minyak, diisi anggur, diisi wangian yang mahal-mahal, diisi sesuatu yang berharga ke dalamnya. Sedangkan yang di luarnya ini fana. Suatu hari nanti pasti akan hilang. Itu sebabnya apapun yang harus kita lalui, kita jalani dengan iman di dalam nama Yesus. Ya, kita tetap harus bergumul, kita harus tetap melangkah maju, dan kita juga harus tetap menghadapi badai. Tapi ingatlah bahwa hidup yang kita hidupi dalam tubuh jasmani ini adalah hidup dalam iman kepada anak Allah Yesus Kristus Tuhan. Ingat selalu kemanapun kita pergi, urapan Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, tapi jika pesan ini untukmu, kalau kamu baru sadar bahwa kita sudah dicap, dimaterai oleh Kristus, oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga urapan itu mengalir melalui tubuh bejana tanah liat ini. Dan saat kamu berkata, Tuhan yang pegang kendali atas hidupku, maka damai sejahtera yang supranatural akan melingkupimu lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Hari ini, ambil keputusan apa yang bisa kamu berikan untuk Tuhan. Udah kelamaan kita duduk berkarat lumutan begini tapi gak ada hasilnya. Tinggalkan mesirmu, tinggalkan semuanya itu. Maksudnya apa? Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Kamu bukan lagi budak. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau pakai kamu hari ini. Jadi ambil keputusan hari ini. Aku mau ikut Tuhan. Dan biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendaknya yang jadi dalam kehidupan aku. Dan bukan juga dengan caraku, tapi dengan caranya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus selalu kami surga. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman hari ini ya Tuhan, yang memerdekakan kami. Kini kami mengerti ya Tuhan panggilan hidup kami, tujuan hidup kami yang sebenarnya adalah untuk hidup dalam Engkau ya Tuhan, hidup sebagai saksi-Mu ya Tuhan. Dan kami juga menyadari ya Tuhan bahwa urapan itu sudah ada, bahwa kami sudah dimateraikan, sudah dicap sebagai kepunyaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua yang terbaik, yang terindah, yang termulia yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bejana tanah liat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau punya rancangan, punya rencana yang khusus, yang spesifik untuk hidup kami. Bahwa kami diciptakan punya tujuan yang spesifik, yang mau Kau buat ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapak Kau berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami pengetahuan, berikan kepada kami kebijaksanaan, dan berikan juga kepada kami Tuhan visi dan misi yang daripada-Mu ya Tuhan. Apa tujuan hidup kami diciptakan untuk-Mu ya Tuhan. Apa tujuan hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya ya Bapak kami melakukannya dengan cara-Mu, bukan dengan cara kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan ini ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Terima kasih ya, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum saya tutup, saudara, kalau merasa bahwa pelayanan ini menjadi berkat, bahwa boleh menjadi bawa dampak dalam kehidupan Anda, kalau boleh tolong di-subscribe ya. Terus kalau bisa dikasih like-nya. Terus kalau bisa di-share juga ke teman-temannya yang mungkin mau butuh pengalaman, butuh hikmat, butuh bimbingan tentang firman ini, kebenaran firman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba waktu bagi kita untuk bersama-sama merenungkan apa yang sudah kita terima dan dengar bersama-sama. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
panjatkan puji sekali lagi. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memilih kami dari antara segala bangsa. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengasihi kami dan Engkau memilih kami. Kami bersyukur firman-Mu telah menegur dan menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Engkau istimewakan. Kami adalah orang-orang yang telah Kau pilih, Kau pisahkan dari kegelapan dan Kau bawa masuk dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau pulihkan kami dari kehancuran kami. Bahkan Kau angkat kami, Kau mahkotai kami dengan kemuliaan, agar kami menjadi saksi, agar kami menjadi pemberita kabar baik, agar kami hidup dalam kebenaran-Mu sehingga kehidupan kami yang mencerminkan kemuliaan-Mu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar lewat kehidupan kami Tuhan Engkau dikenal, Engkau dikagumi, dan orang membuka hati bagi Engkau dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Inilah kami ya Tuhan, kami mau Engkau bentuk, kami mau Engkau pakai. Kami tahu dan kami sadar Tuhan bahwa proses itu berjalan selama kami hidup dalam pemeliharaan-Mu. Ajar kami untuk patuh dan taat, agar kami bersabar, agar kami mengucap syukur Tuhan ketika Engkau membentuk dan memproses kami. Jadikan kami semakin hari semakin indah, semakin sempurna, semakin menjadi serupa segambar dengan Engkau, serupa segambar dengan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah memberkati kami pada pagi ini. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami agar Roh Kudus itu menopang kami, memampukan kami, membimbing kami, menuntun kami di jalan-Mu yang benar, memampukan kami untuk melakukan semua yang Kau kehendaki dan Kau perintahkan, agar kami belajar dari kegagalan kami terus memandang kepada Engkau dan bersyukur kepada-Mu dan siap menghadapi segala sesuatu bersama Engkau, sebab Engkaulah Tuhan yang memberi kami kekuatan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan itu, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengukuhkan, menguatkan, menghiburkan, dan menyadarkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Oleh karena itulah Engkau memilih kami dan Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan, Kristian yang telah Engkau pakai dengan luar biasa. Bila tambah-tambah kerapan-Mu Tuhan, pakai dia lebih dasar, lebih luar biasa, agar semakin banyak orang diberkati, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Tuhan sidang jemaat-Mu Tuhan, sejauh mana telinga dapat mendengar, menangkap firman-Mu, sejauh mana orang mendengar dan melihat tayangan ini Tuhan, biar Engkau berkati kehidupan mereka, Engkau ubahkan mereka, Engkau selamatkan mereka, bentuk mereka dan proses mereka, agar kami percaya Tuhan, Engkau juga mengasihi mereka. Pakailah kami Tuhan sebagai representasi kasih-Mu, agar kami Tuhan boleh seperti yang Kau firmankan, menjangkau mereka, membawa mereka kepada-Mu, agar mereka juga diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang menjadi besawan pada pagi Tuhan. Engkau berkati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, lebih dari sebentar. Iman mereka Engkau berkati. Agar firman Tuhan kami semakin setia kepada-Mu, semakin mengasihi-Mu, semakin hidup dalam kebenaran-Mu, semakin mengerti Tuhan bahwa kami biji mata-Mu, kami belahan jiwa-Mu, kami berharga di mata-Mu. Kami mau menjadi seperti Engkau, kami mau Engkau proses, kami mau Engkau bentuk.
Ketika kami berserah kepadamu Tuhan, Engkau akan menata kehidupan kami, mengatur segala sesuatunya, dan mencukupi segala sesuatu yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah umat-Mu Tuhan, berkati dengan kemakmuran, dengan kejayaan, dengan hormat kemuliaan, berkati dengan hati yang selalu takut akan Engkau, berkati dengan hati yang tidak bimbang, tidak ragu, berkati dengan hati yang selalu konsisten Tuhan untuk mengasihi Engkau, menyerahkan hidup bagi Engkau dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dari Tuhan kami mohon kepada Tuhan, berkati umat ini Tuhan ketika mereka masuk maupun keluar, berkati bakul adonan, berkati Tuhan kawanan domba ternak gembalaan mereka, berkati buah pekerjaan tangan umat-Mu ya Tuhan, jadikan umat-Mu berkat kesaksian bagi dunia, agar lihat kehidupan umat-Mu yang Kau berkati dan Kau pelihara, dunia melihat Tuhan bahwa kami ada di dalam tangan-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu, sehingga ketika situasi yang serba mustahil untuk kami bertahan, karena Engkau Tuhan kami akan menjadi kesaksian, karena berkat-Mu Tuhan kami akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, biar kami menyerahkan sekali lagi umat kuasa-Mu Tuhan. Sebab umat-Mu Tuhan akan melanjutkan aktivitas kehidupan mereka masing-masing. Engkau sertai, Engkau kawali, Engkau pagari. Roh Kudus kiranya Engkau menyertai umat-Mu dengan wajah-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan dengan kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyenangkan telinga-Mu, mendengarkan doa seruan permohonan yang mereka ajukan kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, menghadirkan mujizat, memberi pertolongan, dan menghadirkan perkara yang ajaib dalam kehidupan umat-Mu, sehingga oleh Tuhan umat-Mu boleh hidup dalam kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, bersama dengan Engkau dalam keagungan dan kebesaran-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan menghalaukan bencana, malapetaka, penderitaan, kesusahan, bahkan kesakitan menjangkau, izinkan menyentuh umat-Mu ya Tuhan. Berkati lingkungan di mana tinggal berada dengan kesejahteraan umat-Mu, adalah sejahteraan lingkungan umat-Mu, kesejahteraan umat-Mu juga Tuhan. Berkati Bekasi kami tercinta, berkati Indonesia kami tercinta, berkati bangsa negara ini, selamatkan bangsa ini, berkati pimpinan tertinggi sampai terendah dengan hati yang takut akan Kau, sehingga para pemangku kepentingan, pemangku jabatan, mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang takut akan Tuhan. Tak lupa juga berdoa untuk Israel, berkati Israel Tuhan, dengan tidak jemu kami berdoa untuk Israel Tuhan, karena Israel kami telah mengenal Kau dan kami telah diberkati. Halaukan dan singkirkan, jauhkan musuh-musuh Israel dan lindungi dan pelagari Israel. Dan ampuni mereka yang membenci Israel Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada Tuhan kami mengucap syukur dan kami terima berkat-Mu. Dan izinkan yang berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan Kau pulihkan, Kau sembuhkan, yang berkurangan Tuhan Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Mereka yang sedih, berduka cita, berkabung, beri mereka penghiburan dan kekuatan. Berdoa juga untuk Tuhan para dokter, para medis yang sedang bekerja merawat, baik yang menjadi korban COVID maupun juga yang sakit apapun yang mereka Tuhan. Biar Engkau berkati pasien dan Engkau juga beri dokter, perawat dan semua yang bekerja untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Engkau berkati semua. Beri mereka kekuatan dan beri mereka Tuhan support yang pada Engkau, sehingga mereka boleh melayani Engkau. Bagi kemenangan kami bersyukur. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Berkati juga Tuhan para aktivis gereja-Mu Tuhan. Berkati para kreatif tim kreatif yang telah merancang dan telah melakukan segala sesuatu sehingga program boleh terlaksana dengan baik. Berkati semua yang telah menengok Engkau pada pagi ini Tuhan, baik tim musik, singer, WL dan semua yang sudah ambil bagian. Engkau berkati kami, percayaan jeripaya mereka dalam Engkau tidak sia-sia. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang juga berpartisipasi dalam persembahan mereka. Kami percaya Tuhan, mereka tidak kurang apapun yang terbaik, bahkan mereka tidak kehilangan apapun yang terbaik. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, mereka tidak kurang apapun juga, sebab tangan-Mu memelihara, memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, bagi hormat kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami bersyukur padamu. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada kami pada hari Tuhan makanan kami secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, kalau Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat saleh-saleh kekasih dan permata Tuhan, mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat yang dari Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia lewat pengorbanan yang tulus dari putranya yang tunggal, kasih sayang penyertaan pelimpahan Roh Kudus menjaga, melihara, memberkatimu mulai pagi ini sampai selama-lamanya.
Maranatha, Tuhan menjemput gerejanya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.